Ini dia hack algoritma Shopee 2025 after lebaran biar jualan online kalian makin laku. Gini, semua orang tahu ketika lagi lebaran itu kan pasti kayak jualan tuh gampang banget buat naik, bener nggak? Terutama produk-produk tertentu. Tapi, nah beres lebaran nih, kayak sekarang nih, terjunnya udah kayak IHSG setelah dipukul perang tariknya Donald Trump, bener nggak? Langsung hancur. Terus sebenarnya harusnya gimana sih biar misalnya tetap laku, atau apa yang harus kita lakuin biar algoritma kita kejaga gitu ya. Jadi ini gue bakal bahas seksnya. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa buat kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi langkah apa yang pertama dilakuin biar lebaran kalian gak turun adalah, pertama adalah yang paling penting, jangan sampai lu ketika lebaran kemarin libur. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini loh, gue tahu cukup banyak di antara kalian ketika lebaran kan suka ngeliburin toko ya. Dan kalau kalian lihat, gue pernah bikin konten juga tiap kali mau lebaran buat gue ngasih tau jangan libur loh. Ini loh, ada loh jadwal-jadwal pengirimannya. Lo bisa loh tetap main gitu. Gue sering ngebahas kayak gitu. Karena kenapa? Satu, ini menurut gue paling penting adalah ketika lo nggak ngeliburin toko gitu ya. Lo tuh kan berarti stop penjualan. Ketika lo stop penjualan, artinya lo tuh nggak di ranking Shopee itu lo bakal turun. Kalah sama toko-toko yang naik. Bahkan gue pernah bikin kontennya di short juga. Itu gue ngebahas tentang, kalau gue perhatiin ya, ketika kemarin nih lagi lebaran, itu kita di Mea kan kita punya cukup banyak afiliator, kreator-kreator yang aktif, jujur dikit, tapi penjualan mereka naik banyak, tau gak? Jadi hack pertama adalah lu pastiin kemarin jangan libur. Kalau kemarin lu yang ngerasa pas lagi nonton ini, ya gue baru kemarin libur, ya udah ingat tahun depan jangan libur tokonya. Lu nya boleh libur, tokonya jangan. Nanti kita lihat, kita atur aja deh gitu gimana caranya biar kita tetap bisa main, tapi duitnya jalan terus, ya kan? Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah lo harus tahu di Shopee itu sebenarnya gimana sih cara nyari trafficnya. Kadang banyak di antara kalian tuh nggak ngerti tentang ini. Di Shopee itu sebenarnya secara konsep ada 7, bisa bilang ada 7 jalur loh sekarang, itu gila banyak banget ya. Jalur pertama itu adalah bikin konten Shopee video. Jalur kedua itu adalah lo nge-live. Jalur ketiga adalah lo main live stream, main tombol search. Jalur keempat adalah lu main affiliate. Jalur kelima lu main iklan. Jalur 6 itu lu main sekarang yang namanya YouTube Shopping. Nah, bikin konten lagi kan. Jalur ke-7 lu paket exposure. Atau ada lagi jalur ke-8 sebenarnya bonus. Bonus 8 adalah lu punya sosmed lain dan lu arahin ke Shopee. Jadi 7 sampai 8 sumber traffic gitu kan. Nah, 8 apa sumber traffic ini? Gua tahu kalau kalian mau kerjain semuanya pusing. Bener gak? Nah, terus gimana caranya nih gitu biar kalian tuh tokonya jalan gitu kan. Nah, yang kadang orang suka nggak perhatiin adalah mereka tuh suka fokus sama hal yang nggak penting. Gue sering banget nemu seller yang kayak contoh gini, tokonya sebenarnya masih baru tapi mereka pengen fokusnya di live. Gara-gara ngeliat tetangganya nge-live. Nah, ini salah nih. Lu harus tahu setiap dari 7 atau 8 jalur itu tuh masing-masing tuh punya biayanya sendiri. Punya biaya sendiri, dan 7 sampai 8 jalur itu kok ya beda-beda modalnya gitu loh. Contoh gini, gue punya satu toko di Shopee gitu ya. Ini gue jujur iseng, dan toko ini penjualannya sebulan dibilangin banyak enggak, tapi sumbernya cuma satu, YouTube Shopping. Dari mana? Dari YouTube gue nih. Kan kita suka ngebahas nih, contoh gini ya, ini gue ada buku tentang gimana caranya lu naikin penjualan di TikTok Shop. Gue belum bikin tentang Shopee, gue pengen tahu kalian butuh apa nggak. Kalau butuh nanti kita proyeksikan gitu ya. Nah, dari kita referensiin buku ini gitu ya, dari referensi buku ini, dari YouTube Shopping ini gitu ya, cuman dari cerita dari YouTube gue doang gitu, ternyata itu bisa dapetin penjualan yang lumayan juga gitu, tanpa kita nggak ngajalan yang lainnya. Semuanya benar-benar zero, nggak dikerjain, nggak diapa-apain, tapi ya cuman dari situ aja gitu ya. Nah, ini yang pertama gitu ya. Itu kan contohnya dari gua gitu ya. Ada lagi misalnya banyak seller yang sore manfaatin adalah affiliate, cuman main affiliate doang. Ada yang cuman mau main search doang. Ada. Nah, terus gini, pertanyaannya adalah kayak kalian harus main yang mana? Kan itu pertanyaannya. Benar nggak? Nah, kuncinya dalam hack ini adalah, yang lo harus tahu adalah lo buat punya konversi yang cukup oke, kalian tuh harus punya reputasi dulu. Nah, reputasi ini poin satu nih. Reputasi bisa dapetin dari mana? Nah, reputasi itu terserah lu mau di awal mainin yang mana aja. Lu mau minta teman-teman lu beli juga boleh gitu kan. Minimal satu produk yang lu punya ini harus terbukti ini bisa menjual. Satu produk powerful gitu ya. Mungkin bisa menjual sebulan sekitar 100 sampai 200. Satu aja, nggak usah semua. Jadi lu pilih mana yang paling lu pilih. Nah, setelah itu barulah lu putusin jalannya kemana.
gitu ya. Kalau misalnya lu pengen bersaing gitu ya, barang lu tuh banyak yang nyari, tapi nggak semua barang kayak gini ya. Contoh kayak buku gua dicari di pencarian, orang belum sadar, orang belum nyari. Jadi gua bahkan tidak mainkan pencarian. Ngapain gua mainin? Gua buang duit. Bener nggak? Gue pakai ini di YouTube Shopping karena di YouTube Shopping gue bisa cerita gitu loh, dan orang beli lewat situ gitu loh, kebayang nggak? Jadi hacknya tuh di situ. Nah, barang lo kalau banyak dicari, lo boleh main search. Kalau barang lo nggak nyari, nggak ada, kagak usah main search, kagak usah, beneran. Nah, apakah perlu iklan Shopee? Tergantung. Iklan Shopee itu munculnya di search sama munculnya itu di ini halaman rekomendasi, ya kan? Produk serupa, barang lo banyak yang nyari. Kalau itu nggak ada, ya nggak usah main. Gitu. Nah, kalau barang lo termasuk kayak barang buku gua nih yang harus direkomendasikan, itu bisa dari YouTube Shopping, bisa dari sosmed luar. Di sini lo bisa main yang namanya Google Facebook atau Google Cepas. Nah, ketika Cepas itu adalah bikin orang ngeliat, kita ceritain manfaatnya, nanti orang beli lewat Shopee. Itu adalah caranya. Kalau misalnya barang lo itu bukan barang yang dicari. Kalau barang lo misalnya nih bukan barang dicari, bisa nggak main affiliate? Bisa nggak main live? Bisa. Mereka yang ini. Tapi afiliatnya mau kagak? Kebayang nggak maksud gua? Kalau dia mau, bisa. Kalau dia nggak mau, nggak bisa. Nah, gimana cara bikin maunya? Itu kalau ngomongin afiliat, itu berarti komisinya. Untung nggak buat mereka gitu kan. Dan kalian gue tahu pasti, nanti kan gua harus gini. Belum tentu guys. Kalau misalnya lo cuman ngasih belum tentu. Kalian kan cuman keluar kalau laku doang. Ditambah admin Shopee, nggak usah iklanin. Contoh gini, di toko gua tadi yang buku ya, gua baru lihat kemarin ternyata penjualan tertinggi gua, YouTube Shopping nih. Penjualan kedua ada lagi beberapa affiliate karena dikasih komisi yang lumayan menarik. Ada juga nih mereka yang mau merekomendasikan, mereka yang bikin konten, mereka yang live, dan gua dapat penjualannya, gitu ya. Jadi hacknya itu adalah lu cari tahu nih pasarnya di mana, trafficnya di mana, gitu kan. Kategorinya apa? Apakah kategori dicari? Apakah kategori dipersuasi? Ataukah misalnya kategorinya tuh bisa dua-duanya gitu ya. Karena cuma dua sih kategorinya, dicari, persuasi, atau gabungan dari kedua-duanya. Kalau yang lain nggak ada, kecuali produk lu nggak ada juga sih. Karena produk yang orang latah juga kan harus dipersuasi berarti, bener nggak? Nggak ada yang lainnya gitu. Jadi cuma dua ini aja gitu ya. Nah, jangan lupa juga untuk memastikan penjualan tinggi, kalian perlu bikin yang namanya scarcity. Bikin orang itu ngerasa butuh. Bikin orang itu ngerasa kalau gue beli sekarang, gue kalau nggak dibeli rugi nih. Kapan lagi nih? Misalnya itu mainnya namanya flash sale, mainin yang namanya kolom diskon. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dimainin di toko kalian juga. Nah, selain untuk konversi, perhatiin juga nih komponen-komponen SKU-nya. Menarik nggak? Udah meyakinkan belum? Jangan sampai gini, kita ngerasa kita udah bikin USP yang bagus, tapi itu nggak kelihatan. Nah, kan kalau gitu rugi dong. Bener nggak? Nah, biar lo nggak pusing buat ngerjain semuanya dalam hack ini. Nah, sebenarnya kita punya beberapa program nih, bisa banget. Jadi gini, kalau lo yang pengen diajarin, pengen dibantuin, disiapin, kita punya namanya kelas intensif. Kalau kelas intensif itu benar-benar diajarin nih. Lo mau taunya apa tentang Shopee, tentang ini diajarin, dan itu bisa offline. Ada bentuknya offline, lo bisa belajar langsung sama tim gua di sini. Gitu ya. Kalau mau dipersiapkan strateginya apa spesifik buat toko lo, kita kerjasama dengan konsultan bikin yang namanya pendampingan oral DAL. Di pendampingan ya didampingin nih bisnis lo kayak gimana, dicekin, diresetin, dikasih tahu harus ngapain, step-stepnya seperti apa, itu ada semua gitu ya. Nah, kalau misalnya lo nggak ada waktu dan pengen dikerjain semuanya, kita juga punya jasa kelolanya. Jadi kita yang kelolain, lo tinggal nggak usah pusing, nanti lo tahu dapat report, oh ini lo kurang lebih kayak gini gitu ya. Dan semuanya bisa kita yang kerjain. Jadi kurang lebih itu dia yang bisa dilakuin dalam hack-hacknya ini gitu ya. Kasih tahu gua kalau kalian punya pertanyaan di komen, jangan lupa like dan share.